Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Ayu. Saya berasal dari 11 TKJ 2. Di sini saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia saya, yaitu membandingkan dua buku non-fiksi. Pertama, bagian buku. Buku pertama, Kisah Masa Muda Sang Visioner. Buku kedua, Filosofi Teras. Identitas kedua buku. Buku pertama, judul Kisah Masa Muda Sang Visioner. Penulis Ginatri S. Noer. Penerbit buku Bintang Pusaka. Tahun terbit buku Oktober 2015. Tebal buku 280 halaman. Identitas buku dari buku kedua. Judul Filosofi Teras. Penulis Henry Manampiring. Penerbit buku Kompas. Tahun terbit buku 2019. Tebal buku 320 halaman. Ketiga, isi pada kedua buku. Buku pertama. Pada buku Kisah Masa Muda Sang Visioner ini dibagi dalam 3 babak yang akan mengantarkan kita pada perjalanan Rudy atau yang lebih dikenal dengan B.J. Habibie. Kisah masa kecil Rudy bersama mami, papi, adik, kakak, dan keluarganya, serta kisah sekolah, merantau, dan masa remajanya hingga kuliahnya. Juga tentang sahabatnya dan kisah cintanya bersama Ilona. Tentang sakitnya Rudy selama di Jerman dan tentang menemukan cinta sejatinya, yaitu Ainun. Sehingga terciptalah cinta sejati B.J. Habibie dan Ainun. Isi pada buku kedua. Isi dari buku Filosofi Teras ini merupakan ulasan ringan tentang filosofi hidup Stoicism yang diperkenalkan oleh Zeno dari Citium pada periode Helenistik, yaitu masa kekalahan Yunani atas Romawi. Keempat, pendapat penulis. Buku pertama. Buku ini didedikasikan kepada setiap orang tua yang terus memberikan usaha terbaiknya mendidik anak mereka agar tumbuh berguna demi bangsa, kepada setiap anak yang berusaha demi bangsa yang lebih baik, kepada mereka yang terus percaya bahwa bangsa ini selamanya punya harapan. Kalian adalah visioner, kalian adalah titik mula kebaikan bersama. Pendapat penulis tentang buku kedua. Saat membaca Filosofi Teras, sepertinya kita dibawa masuk ke dalam situasi idaman penuh energi positif. Untuk kehidupan yang sedang kita jalankan saat ini, ada perasaan menggebu-gebu yang perlu diselami untuk kita yang haus akan kehidupan yang tentram tanpa gangguan emosi negatif. 5. Penutup. Pada buku pertama, salah satu yang patut dikenang dan dicontoh dari buku pertama ini adalah upaya membuat atau menciptakan industri pesawat terbang pertama di Indonesia. Walaupun sudah diremehkan, beliau pantang menyerah. Buku ini cocok dijadikan referensi untuk anak muda sekarang, apalagi di kalangan milenial anak muda sekarang. Buku kedua. Buku ini cocok untuk kalian yang sedang di masa pendewasaan, karena banyak hal yang dipelajari, terutama dalam lingkup yang ingin hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.